Dan lucunya ini terjadi di pinjol-pinjol legal yang memang pinjol-pinjol besar, yaitu seperti Aku Laku yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kemudian Kredit Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental dari hari ke hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol-pinjol legal ini mulai mencari mangsa baru. Nah, seperti apa itu modusnya saat ini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk informasi DC lapangan terbaru dari Shopee. Nah sebelumnya tuh sudah ada beberapa temen yang informasi ke saya, Mbak, saya datangin pihak ketiga di wilayah Kalimantan, tepatnya di Pontianak. Cuman pada saat itu saya tidak terlalu menanggapinya serius, saya kira dia posisinya itu ada di Jakarta. Terus saya sampaikan biasanya di pihak ketiga nggak terlalu sering datang. Tetapi beberapa waktu ini sudah banyak sekali informasi, Mbak, ada teman saya yang curhat informasi datangin sama pihak ketiga Shopee di Pontianak. Nah kita baca pengakuan teman-teman yang baru-baru ini didatangin sama DC di wilayah Kalimantan. Siang kakak, atas saran kakak saya sudah kirim email tapi tidak ada respon. Ini teman kerja saya, akunnya dipakai oleh temannya. Tahu-tahu ada pinjaman 15 juta. Kemarin dia didatangin pihak yang mengaku Shopee. Apa karena akun tersebut dan HP-nya sudah tidak aktif ya, sehingga didatangin Shopee? Kami di Kalimantan kak. Dan kemudian lagi pengakuan mengatakan bahwa kasus temenku kak Shopee di Pontianak udah ada yang datang kak. Ini gimana ya, dia yang cerita, aku yang panik. Dia datang itu kebetulan di daerah Pal. Pal itu tidak jauh dari rumahku kak, kurang lebih kalau naik motor 50 menitan. Nah ini di daerah Kalimantan teman-teman ya. Nah berarti update-nya ini sudah benar teman-teman ya. Sudah beberapa orang yang menginformasikan bahwa sekarang ini untuk Shopee sudah di wilayah Kalimantan, yaitu Pontianak untuk DC lapangan pihak ketiganya. Dan informasinya datang ini juga tidak terlalu banyak, hanya untuk mengkonfirmasi bahwa kalian untuk segera bayar. Dan ada juga informasi didatangin di kantornya, tetapi tidak berapa lama dia pulang dan hanya datangin satu kali saja, selebihnya langsung tidak datang lagi. Dan lanjut lagi teman-teman, ada seorang teman saya yang galau, bener-beneran galau, kebingungan, bahkan sudah beberapa kali ini mencicil dan membayar hutang pinjolnya, tetapi masih terus-terusan ditagih, bahkan diintimidasi. Ternyata setelah saya baca benar-benar curhatannya, yang selama ini dia rawat dari kesemua pinjol yang dia gunakan itu adalah pinjol ilegal. Nah kita baca kisahnya. Maaf mbak, saya kirim pesan ke semua akun, saya sudah pasrah, bingung juga mbak. Mbak Des boleh tanya tentang Galbay nggak mbak? Saya ada Galbay di aplikasi pinjam pasti, yang mana ini di aplikasinya ada aplikasi lagi, jadinya saya pinjam di aplikasi lain mbak, tapi atas nama aplikasi pinjam pasti. Saya ada pinjam di aplikasi kemakmuran, Epikas, rupiah modal, modal 7, pinjam, selamat meminjam, saku penuh, pinjam planet, datang uang, modal fresh, uang pintar, dan dana siap. Saya sudah mencoba mencicil mbak, tapi semuanya saya coba cicil dan saya sudah tidak sanggup lagi bayar. Nah kalian bisa tahu kan kalau nama-nama pinjol ini pasti tidak akan pernah kalian temui di pinjol legal. Ya karena apa? Pinjol ini adalah pinjol ilegal yang mana di dalamnya beranak terus. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi tolong sekali kalau kalian mau berpusing-pusing ria, mau bingung-bingungan, kalian telaah dulu pinjol-pinjol kalian. Jangan sampai kalian sudah bayarkan beberapa pinjol-pinjol selama ini kalian pelihara, ternyata ke semua yang kalian punya itu adalah pinjol ilegal. Rugi banyak sekali teman-teman ya. Karena kalau kalian bayarkan sekali saja itu pinjol ilegal, pasti dia akan terus-terusan menyerang kalian. Dan kalau udah seperti ini gak usah takut, langsung hapus saja, uninstall semua aplikasinya langsung dari pengaturan di HP kalian, kunci sosmed kalian, ganti nama kalian, kemudian pasang get contact, blokir semua nomor panggilan yang masuk, dan jangan terima apapun itu, WA atau apapun langsung hapus saja, baik di email atau apapun langsung hapus saja. Kalau sempat terbaca dan kalian kebingungan cara untuk membalasnya, kalian bisa datangin kantor polisi agak jauh dari rumah kalian, kemudian kalian share log, bilang sama DC-nya,
Kalau mau ambil uang, ambil di sini sekarang, saya tunggu. Seperti itu ya teman-teman ya, tidak usah takut. Sudah banyak sekali orang yang berhasil keluar dari pinjol ilegal dan tidak pernah ditagih lagi. Kalau mereka bisa selesai, kenapa kalian tidak? Dan jangan pernah bayar satu kalipun, sekalipun kalian merasa itu hutang. Karena percuma, sistematis mereka itu pasti akan terus memberikan kalian limit, mengintimidasi kalian, dan akan meneror kalian sampai kapanpun. Begitulah terus ritme-ritme dari pinjol ilegal. Dan ternyata sekarang ini ada beberapa pinjol-pinjol yang hampir menyerupai sistematinya dengan pinjol ilegal, yaitu mereka sekarang mulai banyak menagih orang-orang yang tidak pernah menggunakan pinjol mereka, menagih bahkan memasukkannya ke dalam slik OJK. Bahkan sudah ada beberapa orang yang mulai mengancam pinjol-pinjol ini, tetapi pinjol ini pura-pura tidak tahu dan bahkan mengulur-ulur waktu biar masalah ini terus berkepanjangan. Nah, awalnya saya sering sekali membaca pesan-pesan yang seperti ini, dan ini saya anggap biasa dan selalu saya sampaikan, udah nggak usah bayar kalau memang bukan punya kalian. Tetapi makin kesini sepertinya kasusnya semakin menjadi-jadi. Kita baca ya, kak saya nggak pernah ngerasa pinjam kredit pintar, tiba-tiba ada tagihan macet di BI Checking. Pas saya cetak slik tahun 2022, ada laporan dari PT Bank Jago masih dalam kolom 1, artinya lancar. Terus di statusnya dialihkan pihak lainnya atau dijual. Terus November kemarin saya cek lagi BI Checking, tiba-tiba ada kredit macet kredit pintar, nomor kontraknya sama kayak yang di PT Bank Jago. Padahal saya sama sekali nggak pernah download dua aplikasi tersebut. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, artinya di tahun 2022 itu sudah pernah ada yang tercatat hutang atas nama dia, padahal dia tidak pernah minjam, tetapi hutangnya masih dalam status 1 lancar dan sudah dialihkan ke pihak ketiga. Lanjut lagi di tahun 2025 ini dia cetak slik lagi, masih ada lagi. Artinya hutang tersebut tetap masih ada, masih berjalan, dan dia biarkan hutang tersebut dan ujung-ujungnya sekarang menjerat dia padahal itu bukan milik dia. Nah, ada lagi kasus yang serupa, yaitu kak saya tiba-tiba dapat WA dari ada kami, katanya harus segera membayar tagihan, sedangkan saya nggak pernah minjam sama sekali dan saya juga nggak bayar tagihan tersebut, tapi saya diteror terus menerus sampai saya ganti kartu. Bahkan saya terus-terusan diancam akan datang ke rumah. Apakah benar akan datang ke rumah kak? Padahal kalau kita lihat ini adalah dari ada kami teman-teman ya, tapi terorannya mulai seperti pinjol ilegal. Nah, ternyata kasus seperti ini sudah naik ke media konsumen yang ada di Google, dan ini sudah banyak sekali kasus yang terjadi. Contohnya saja, saya sedang menunggu itikat baik dan penyelesaian dari pihak Bank Neo aku laku terkait masalah penipuan dan pencurian data saya. Sementara saya juga dihubungin oleh debt collector hingga saat ini. Surat lunas juga belum keluar. Saya menegaskan kembali bahwa saya tidak pernah mengajukan pinjaman baik ke pihak Bank Neo ataupun ke aku laku, tetapi data saya bisa diakses, akun baru bisa dibuka dan menggunakan ponsel yang berbeda. Setelah uang dicairkan katanya akan masuk ke rekening atas nama saya dan langsung dipindahkan ke bank lain yaitu Muamalat, dan ponsel saya dikejar sebagai kontak darurat. Nah, ini kasus yang terjadi saat ini teman-teman ya, bukan hanya di ada kami ataupun ada di kredit pintar, sekarang juga di aku laku. Ibaratnya sekarang semua pinjol legal sudah sama persis seperti pinjol ilegal dalam mencari mangsa. Dan ketika nasabah coba untuk konfirmasi ke pinjolnya terkesan mengulur-ngulur waktu. Dan informasinya, menanggapi permintaan surat keterangan lunas, berikut beberapa hal yang harus kami sampaikan. Saat ini kami sedang dalam proses internal untuk melakukan penutupan fasilitas Neo Pinjam, yang mana merupakan pelunasan dari 100 pinjaman. Surat keterangan lunas akan sudah diterbitkan, 100 pinjaman berhasil ditutup. Perihal fasilitas pinjaman di aku laku, kami masih menunggu hasil investigasi. Terus lagi kami menyarankan untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut lagi kepada pihak Bank Muamalat, yang mana uangnya itu ditransfer ke Bank Muamalat, dari Bank Muamalat itu ditransfer lagi ke orang, dan yang melakukan itu bukan dia. Nah, lucu sekali ya, yang melakukan itu bukan si pemilik akun, tetapi orang lain, dan ini bisa terjadi. Nah, inilah modus terbaru saat ini yang harus kita waspadai, bukan hanya di pinjol ilegal, tapi di legal sekarang pun sudah mulai merajalela. Teman-teman
teman-teman ya, jadi jangan pernah akui kalau hutang itu sudah masuk ke dalam slik OJK. Seolah-olah oknum-oknum ini tahu bahwa sebagian orang itu sulit untuk mengakses slik OJK, sehingga memang mereka sengaja menggunakan data kalian, mengambil limit dan langsung memasukkannya ke dalam slik OJK. Kalian juga tuh tidak akan ngecek-ngecek. Nah, ini fatal sekali akibatnya ya. Dan lucunya ini terjadi di pinjol-pinjol legal yang memang pinjol-pinjol besar, yaitu seperti Aku Laku yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kemudian Kredit Pintar, ada kami Bank Neo, dan lucunya mereka dikonfirmasi malah mengulur-ulur waktu. Jadi ini saya sarankan kepada kalian semuanya, sekalipun susah dan sulit bagi kalian yang galbay, ayo cek slik OJK di IDEPku. Sudah banyak sekali cara-caranya saya bagikan. Jangan ngecek slik OJK di Skor Live ataupun Cermati karena itu tidaklah real ya, jadi bagus di IDEPku. Dan ingat, kalian wajib punya surat lunas atas hutang yang sudah kalian selesaikan. Di tahun 2020 nanti kita tidak tahu peraturan seperti apa lagi yang akan terjadi. Kalau kita sudah punya surat lunas, inilah bukti yang kuat untuk kita menjaga-jaga data diri kita. Gitu teman-teman ya. Sekarang bukan main-main di pinjol ilegal lagi, tapi pinjol legal sudah banyak bermain data, sudah banyak yang menggunakan data kalian untuk mengeruk limit-limit kalian, sudah banyak yang menggunakan data kalian. Dan lucunya ini terjadi di pinjol legal menjelang akhir tahun. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman semuanya. Ayo cek slik kalian, jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang dalam pinjol. Dan yakin kalau kita semuanya bersuara pasti nanti akan naik dan viral beritanya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.